Oke, selamat sore guys. Hari ini saya berada di Tapanuli Utara, tepatnya di Parlombuan. Dulu sekolah SD tahun 1986, disinilah sekolah kita, ya. Ini SD Negeri nomor 173 177 Parlombuan. Jadi ceritanya dulu kan, ini sekolah gurunya tuh baru hanya 3 dulu, ya kan? Hanya 3 orang, coba, kepala sekolah. Sekolah gurunya 2, hanya itu saja. Nah, muridnya ratusan. Ada sampai ratusan ya? Oh iya, sampai ratusan muridnya. Jadi, tetapi sudah banyak dari sekolah ini, ya, melahirkan orang-orang yang generasi-generasi yang luar biasa, termasuk T.D. Pardede juga ya. T.D. Pardede juga Profesor Jisman sebagai pengamat ekonomi pada zaman Soeharto dulu. Itu dari sinilah itu dilahirkan, dari SD ini luar biasa. Mungkin sambil jalan kita, jadi kita coba kita lihat-lihat ke dalam. Dulu tuh sekolah ini dulu belum begini, masih papan ya, papan semua dulu. Jadi dulu masih papan, ini semua belum ada begini. Ini baru dirombak ya. Silakan masuk. Nah, ini dia. Ah, masuk. Inilah ruangan salah satunya. Tapi ini dulu, sekarang ini udah dinding nih ya. Ini separuh papan, di sana separuh papan ya. Enggak, udah beton semua. Ah, udah betonnya. Ini baru dia. Tapi dulu ini semua papan. Kita lihat ke dalam cara belajarnya. Iya. Ini ya. Nah, ini. Jadi teringat dulu waktu belajar di sini luar biasa. Inilah dulu kita tahun 86 SD melakukan proses belajar dan mengajar di sini. Sampai saat ini masih menggunakan papan. Iya, masih pakai tulis ya. Nah, inilah dulu kita menimba ilmu sehingga kita bisa berada dalam posisi saat inilah sejarahnya dulunya ya. Jadi ini SD 113 177. Ilmu hukum. Hampir sampai di sini ya. Jadi itu perlu ya, ilmu hukum. Inilah dulu pakai kapur namanya dulu nih kan, pakai kapur untuk ini. Kita mungkin sambil mengingat, mereview kembali tentang kita dulu sekolah, mungkin kita sedikit ada pencerahan tentang hukum. Selamat sore guys. Sore ini kita berada di tempat di mana saya dan kakak dulu sekolah, menempuh sekolah dasar di 173 177 sekolah negeri di Parlombuan, Tapanuli Utara, Kecamatan Cipahutar. Sedikit kita memberikan edukasi hukum ya, bagaimana perbedaan hukum ya antara pencurian dan penggelapan. Itu ya, delik. Jadi delik pencurian itu regulasi kita melihat di pasal 362 KUH pidana, di mana memberikan definisi bahwa barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum mengambil atau sebahagian milik orang lain itu dapat dihukum dengan ancaman 5 tahun. Tetapi kalau misalnya penggelapan itu adalah barang siapa dengan sengaja ya mengalihkan barang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain juga ya tanpa seizin dari si pemilik, itu juga dapat dipidana, ancamannya 4 tahun. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau pencurian itu berarti objek atau barang yang diambil ini belum berada penguasaan pada si pelaku. Berarti dia harus melakukan dulu, mungkin dengan cara merusak pintu, dengan cara mengambil dengan cara apapun itu, barang itu kan belum berada padanya. Jadi belum ada padanya. Jadi bagaimana caranya untuk mengambil sebelumnya? Mungkin dengan cara merusak pintu atau dengan cara apapun, tetapi dia mengambil objek ini bisa dapat. Itulah dengan dinamakan pencurian. Ancaman 5 tahun penjara. Tetapi kalau penggelapan, barang itu sudah berada padanya.
tetapi dialihkan barang ini kepada orang lain tanpa seizin si pemilik. Misalnya handphone ini kan, ini saya titip, hanya titip loh 5 hari, saya titip. Tetapi setelah lebih dari 5 hari, ini kakak gadaikan ke orang lain tanpa seizin si pemilik. Nah, tanpa seizin si pemilik, ini digadaikan ke orang lain, itu namanya penggelapan, ancamannya 4 tahun penjara. Sehingga diharapkan apabila menitipkan suatu barang apapun itu, kalau bisa membuat Surat perjanjian. iya, membuat surat atau itu sebagai bukti bahwa kita ada menyerahkan kepada seseorang barang kita. Apabila barang itu tidak diserahkan kepada kita pada waktu yang sudah ditentukan, dialihkan tanpa seizin, itulah namanya pasalnya, itu adalah pasal 372 KUH pidana. Ancamannya itu 4 tahun penjara. Tapi kalau pencurian beda. Misalnya ada objek ini nih di dalam ruangan, tapi ini tertutup. Orang sudah tahu ada di sini, lihat handphone di meja. Untuk mencapai ini kan itu dia melihat, oh nggak ada pemiliknya, nggak ada orang. Dia akan membongkar pintu atau jendela. Itu namanya pencurian. Tetapi bisa juga pada waktu diletakkan di meja, mungkin si pemilik pergi sebentar ke toilet misalnya. Kebetulan dia lewat, diambil tanpa seizin. Itu pencurian. Itu namanya pencurian. Jadi barang itu sebelumnya belum ada padanya. Tapi kalau penggelapan, barang itu sebelumnya sudah ada padanya. Itu perbedaannya. Pencurian dan penggelapan perbedaannya di situ. Jadi barang itu sebelumnya belum berada padanya si pelaku ya. Itu kalau pencurian. Tetapi kalau penggelapan, barang itu sebelumnya sudah ada padanya. Tetapi dialihkan tanpa seizin dari yang punya. Nah, itulah yang membedakan delik atau tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUH pidana dan penggelapan pasal 372 KUH pidana. Itulah yang membedakan delik tersebut. Apabila ada hal-hal seperti itu, agar waspada, berhati-hati supaya terhindar dari jeratan hukum dan juga terhindar dari sebagai objek atau korban si pelaku dari 362 dan 372 tadi. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan hari ini, dan diharapkan kepada masyarakat harus selalu waspada agar terhindar dari jeratan hukum. Itu mungkin demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Salam sehat, salam sukses.